Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, News Traffic and Music. Tadi ya, sebelum jam 3 sore kan saya tadi udah announce bahwa saya tuh jam 3 kedatangan tamu. Dan tamu ini tuh kita bakal ngobrolin yang enak-enak, yang sehat-sehat ya, nggak cuman tentang kebatinan aja tapi soal kesehatan, terutama panca indera kita. Dan kita sudah kedatangan teman-teman dari Rumah Sakit Mata JIC Cadiat Semarang dengan narasumber saya ada Dr. Laras Widayanti, spesialis mata. Dan salah satunya ini yang hadir di sini adalah pasien yang akan memberikan testimoninya. Yang ini yang sudah hadir sore hari ini ada Fauni Azalia juga. Selamat sore, apa kabar semuanya? Dokter dulu deh. Sore, baik. Baik ya dok ya. Wah, kalau Mbak Fauni ya? Hai, sore, baik. Baik ya, baik juga ya. Wah. Gimana Mas Bayu? Baik juga, alhamdulillah. Ini apalagi masih di tengah pandemi COVID-19. Kita ngomongin soal yang sehat-sehat. Sama ke dokter dulu nih, sama dokter Laras nih. Ini kan kita mau ngomongin soal lasik ya. Tapi sebelum masuk ke sana, ini perlu juga untuk mengedukasi masyarakat luas di luar sana, di mana menjaga kesehatan mata itu juga jadi poin yang penting juga. Nah, kalau ngomongin soal spesifik kesehatan mata, orang pasti tahu ya, untuk menjaga kesehatan ya kita harus lah ya gitu. Tapi untuk mata yang sehat sendiri itu seperti apa sih dok gitu? Kalau mata yang sehat, yang pertama pasti untuk melihat harus jelas dan terang gitu ya, tanpa gangguan apapun. Lalu dari penampakannya juga sehat, tidak merah, tidak menonjol, tidak ada gangguan mata yang terlihat gitu ya. Dan yang ketiga nyaman, jadi tidak ada orang melihat tuh tidak ada rasa mengganjal, tidak dia berair atau matanya kerasa tidak nyaman untuk melihat. Itu salah satu ciri-ciri mata yang sehat. Oke. Nah kalau misalnya ada nggak sih dok, misalnya kayak cara-cara misalnya pagi hari gitu untuk menjaga kesehatan mata? Kadang-kadang kan kalau kita bangun tidur itu punya kebiasaan orang Indonesia ngucek mata tuh. Nah itu sebenarnya kebiasaan yang tidak apa-apa untuk dilakukan atau sebenarnya apa-apa untuk dilakukan? Sebenarnya jangan ya, karena mengucek itu kan kadang-kadang terlalu keras atau apa justru bisa bikin luka di permukaan bola mata, justru malah jadi bahaya, jadi infeksi dan lain-lain gitu. Jadi mengucek sebenarnya nggak disarankan sih. Oke. Berarti belum lagi juga nanti kalau misal dari tangannya ada bakteri dan segala macam gitu ya dok ya? Jadi kemana-mana nanti. Oke. Nah berbicara mengenai kesehatan mata dok, itu kan pasti ada banyak cara ya. Yang kita ngomongin yang sehat-sehat dulu deh, dari apa yang kita konsumsi itu seperti apa dok? Pertama emang kalau jaga kesehatan mata, yang pertama jaga kesehatan tubuhnya dulu gitu ya, karena secara overall tubuhnya sehat, matanya juga pasti akan sehat. Jadi yang pertama perhatikan dulu deh asupan makanannya gitu ya. Kita kan di mata ini butuh banyak vitamin dan mineral. Nah ini banyak kita peroleh dari sayur-sayuran, buah-buahan. Lalu butuh mata juga spesifik butuh omega 3. Jadi mungkin intake ikan-ikan laut, lalu kacang-kacangan itu juga penting buat kesehatan mata. Kalau untuk asupan sih itu. Terus kalau untuk gaya hidup, merokok. Nah, waduh, saya kenal langsung ini manjur saya ya. Karena memang banyak penyakit mata yang disebabkan oleh merokok, bikin degenerasi di saraf matanya di usia tuanya nanti gitu ya. Jadi kebiasaan saat muda nanti akan keluarnya ketika di usianya sudah lanjut. Lalu ini penggunaan sunglass kalau memang harus aktivitas banyak di bawah sinar matahari, karena salah satu sinar matahari ini juga bikin katarak muncul lebih cepat gitu. Berarti saya masih curious soal tadi sih dok, yang merokok ini kan masih banyak luar sana ya gitu orang-orang gitu. Ternyata kan ini punya jangka panjang. Ini seperti apa sih dok? Maksudnya pengaruhnya secara langsung sebenarnya ada nggak sih? Jadi di mata dalam kita itu ada namanya saraf. Dan spesifiknya kalau merokok ini biasanya gangguannya ada di pusat sarafnya yang kita sebut makula. Nah ini kalau sudah usia tua nanti muncul degenerasi di makula ini, fungsi penglihatannya sih akan sangat terganggu ya gitu. Dan angka kesembuhannya walaupun dengan terapi yang baik juga nggak terlalu baik gitu. Jadi istilahnya lebih bagus mencegah daripada udah kena, nantinya untuk penyembuhannya juga akan sulit. Nah sebelum saya masuk ke soal materi lasik sendiri ini, sahabat Sonora ini silahkan yang mau tanya-tanya juga bisa, karena kita hari ini punya 5 goodie bag ya, spesial untuk Anda yang pertanyaannya memang Ciami dan Yahut ya. Nanti bakal kita pilih ya yang terbaik, terus yang pasti berbobot juga kalau bisa.
itu nanti Anda bisa mendapatkan sebuah merchandise dari persembahan dari Rumah Sakit Mata JEC Candiat Semarang. Nah, tadi sempat disinggung ya dok ya mengenai orang-orang yang berprofesinya di luar ruangan, gitu, menggunakan disarankan untuk menggunakan kacamata ya, gitu ya dok ya. Nah, tapi kadang-kadang tuh yang apa ya, yang sering terjadi adalah hal-hal kecil diabaikan. Nah, di titik mana kita tuh harus sadar bahwa oh ini kayaknya mata kita udah mulai nggak normal lagi deh. Kayak maksudnya banyak orang di luar sana yang ngerasa kayak saya nih dok, saya kan sering nih keluar siang-siang tuh kadang-kadang ngerasa kayak kok matanya ada ganjel atau gimana gitu-gitu. Itu sering kali dikesampingkan. Nah ini gimana ini dok? Iya, yang paling banyak memang terutama di era gadget ini ya, itu yang paling banyak masalah mata yang muncul adalah yang satu mata lelah, yang kedua mata kering. Nah ini biasanya memang agak dikesampingkan karena sifatnya kadang-kadang hilang timbul. Jadi dipakai tidur dia enak, dipakai dia istirahat dia balik lagi ke posisi awal gitu ya. Cuma memang rasanya jadi nggak nyaman. Betul. Gitu. Jadi kalau memang sudah ada gejala seperti itu, pertama paling awal coba dulu evaluasi screening time-nya. Kalau memang udah terlalu over, coba itu dikurangin. Itu kalau memang masih belum ada perbaikan, ya saatnya ke dokter mata gitu. Karena mungkin harus ada terapi yang diberikan supaya matanya bisa fungsinya bisa oke lagi. Nah, kadang-kadang orang juga sering mengambil jalan pintas, termasuk saya dong. Termasuk saya ini, saya mengakui kesalahan saya dan dosa saya ya. Jadi kadang-kadang kalau misal mata udah mulai nggak enak, terus kayak kering gitu kan, itu asal kasih obat tetes aja. Dan itu bahaya nggak sih dok sebenarnya? Bahaya karena nggak tahu nih obat tetes yang ditetes apa gitu ya. Karena kadang-kadang salahnya juga di negeri kita ini agak gampang dicari obat-obatan ya gitu. Jadi begitu kita ke apotek, keluhannya ini nanti yang dikasih apa gitu. Jadi kadang-kadang keluhannya hanya mata kering aja yang dia teteskan antibiotik gitu. Kan jadi nggak pas penggunaannya, bikin resisten antibiotik juga gitu. Jadi ya memang baiknya jangan obatin sendiri, lebih baiknya ke dokter mata aja untuk pastinya. Dan semua fasilitas itu Anda bisa dapatkan di Rumah Sakit Mata JEC Candiat Semarang. Dokter, ini ketika kita berbicara mengenai LASIK begitu ya, apakah ini sebenarnya satu-satunya cara begitu untuk mengatasi penyakit mata? Maksudnya kayak yang masih minusnya rendah-rendah, apakah memang harus disarankan untuk LASIK juga? Sebenarnya LASIK ini kan tidak wajib ya, tapi menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang memang nggak bisa menggunakan kacamata. Misalnya dia memang harus bekerja yang menuntut dia nggak boleh pakai kacamata, atau dia hidungnya pesek dok. Sering-sering kan kacamata turun tuh kan, kan nggak enak itu. Atau punya hobi yang pakai kacamata nih ganggu, misalnya berenang atau misalnya dia suka basket atau pakai kacamata ganggu. Ya solusinya salah satunya adalah LASIK ini. Dan LASIK ini seperti apa? Jangan kemana-mana sahabat Sonora, sesaat lagi kita akan membahasnya lebih detail. Part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM, News Traffic and Music. Sonora sore kembali menemani Anda, sahabat Sonora. Dan sore hari ini saya masih bersama dengan Rumah Sakit Mata JEC Candiat Semarang dengan narasumber saya Dr. Laras dan juga Faunia di sini. Saya mau berbicara mengenai LASIK ini sendiri, dok. Sebenarnya LASIK ini tuh apa sih gitu? Metode apa sebenarnya untuk? LASIK itu sebenarnya salah satu tindakan bedah refraksi dengan menggunakan laser. Sebenarnya LASIK itu singkatan ya dari laser in situ keratomelesis. Nah, jadi kita bikin si laser ini kita gunakan untuk mereshape atau membentuk lagi permukaan luar mata yang namanya kornea gitu. Jadi tujuan dari LASIK ini memang untuk mengurangi minus dan silinder sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap kacamata. Berarti itu metodenya gimana? Ditembak gitu atau gimana? Soalnya saya dulu pernah nonton di YouTube tuh zaman tahun berapa ya itu ya? Ada. Jadi
kayak metode laser gitu, jadi ditembak laser gitu, apakah seperti itu sebenarnya? Iya, jadi nanti di lapisan luarnya itu kita bikin lapisan tipis dulu dari korneanya itu, lalu lapisan ini dibuka, lalu di lapisan agak dalam dari korneanya ini kita tembakkan sinar laser untuk menghilangkan minus dan silindernya, lalu lapisan luarnya tadi kita tutup lagi, gitu. Jadi nanti bentuknya bola mata ya akan sama seperti sebelum tindakan lasiknya. Oh oke, berarti apakah semua misalnya kayak minus terus plus sama silinder itu juga bisa diatasi dengan lasik juga dong? Sebenarnya bisa, tapi memang profil yang bagus memang saat ini untuk yang minus dan silinder yang untuk angka keberhasilannya tinggi, paling banyak untuk minus dan silinder. Jadi yang kita kerjakan memang untuk menghilangkan minus dan silinder ini. Oke, berarti kalau misal perpaduan antara minus dan silinder kadang-kadang juga ada dok, itu juga aman juga bisa juga ya dok? Aman. Oh oke. Nah kalau berbicara mengenai tindakan operasi ini dok, sebelumnya itu apakah pasien ini ada kayak hal yang harus dilakukan dulu untuk menjaga apa ya ibaratnya kesehatan matanya dulu, dalam artian sebelum operasi nih gitu, untuk keamanan operasi gitu? Sebelum operasi itu untuk jaganya paling gini, karena habis lasik itu biasanya bikin matanya jadi lebih kering. Jadi paling nggak sebelum operasi dia jaga dulu nih matanya supaya jangan kering gitu ya. Dengan kurangi screen time, terus asupan airnya juga cukup gitu ya. Jadi saat habis tindakan lasik dia nggak akan bertambah kering gitu ya. Terus yang kedua penggunaan lensa kontak, karena tadi kita membentuk kornea ulang gitu ya, jadi kita perlu bentuk kornea awal yang baik. Nah penggunaan lensa kontak ini kadang-kadang ada merubah sedikit permukaan dari kornea ini, jadi memang sebelum lasik disarankan untuk penggunaan soft contact lens kita hentikan 1 minggu sebelumnya. Kalau yang menggunakan hard lens kita stop 1 bulan sebelumnya, gitu, supaya nanti hasil pemeriksaannya akurat juga gitu. Saya mau ke Faunia dulu nih, ini kan sudah pernah melakukan operasi lasik begitu. Tapi cerita dong awalnya kok sampai akhirnya memutuskan untuk ambil tindakan lasik ini sendiri, gimana tuh waktu itu? Sebenarnya pemikiran panjang ya buat ngelakuin lasik itu. Jadi karena aku minusnya juga udah lama banget dari SD. Jadi kepikiran pengen lasik. Soalnya kan aku suka berenang ya. Nah, berenang itu kalau misalkan kita berenang tuh jadinya lurus terus. Soalnya kayak kanan kiri tuh nggak kelihatan apa-apa kan. Gak kelihatan apa-apa sih, cuma kayak blur semua gitu kan. Terus dari segi rutinitas juga kalau pakai kacamata tuh ribet, soalnya bangun tidur aku yang dicari pertama kali tuh kacamata. Soalnya kalau enggak kan lihat jam aja nggak bisa gitu, blur kan. Terus mau tidur itu aja sampai lupa copot kacamata, akhirnya dicopotin mama sama ayah. Jadi kayak dari situ aja udah ribet, terus kayak pengen lasik, yaudah akhirnya mulai searching deh soal lasik. Oke, berarti pengetahuan soal lasik ini awalnya apakah memang karena apa ya, kayak cari tahu sendiri di internet terus akhirnya baru konsultasi, atau ke rumah sakit mata dulu pada saat itu? Aku sih searching dulu ya, ternyata dulu, ya. Udah ada di Semarang, sempat tahu lama kan JC itu, cuman tahunya kan di Jakarta. Nah habis itu ternyata ada di Semarang setelah searching itu, makanya udah mulai ngehubungin kontaknya, mulai ke websitenya. Terus ya udah ketemu deh sama JSC. Gitu. Seperti apa sih treatment di sana? Boleh cerita dong untuk yang pertama sih yang jelas aku prelasik dulu ya. Bener kata dokter Laras, jadi awalnya aku prelasik. Apakah mataku bisa untuk dilasik gitu. Yang jelas dicek juga aku tuh udah minus berapa, sinus berapa. Soalnya ketakutan terbesarku itu juga adalah periksa mata ya. Karena kayak aku tuh trennya tuh kayak naik terus nih minusku, jadi tuh takut kan. Ternyata bener aja minusku udah naik. Abis itu emang udah saatnya lasik deh kayaknya. Abis itu ternyata alhamdulillahnya mataku bisa dilasik. Abis itu lasik, dikabarin juga dikasih schedule kapan bisa lasiknya. Akhirnya lasik deh gitu. Berarti prosesnya sebenarnya semuanya itu ya apa, menyenangkan juga ya, misalnya dalam artian semua ditreatment dengan baik dan segala macam gitu ya. Aku sih mikirnya ya begitu lasik itu kan kayak operasi kan. Ya betul. Aku awalnya mikir kayak yang serem gitu, operasi gimana sih kan serem ya. Ternyata itu begitu aku masuk, jadi mereka punya ruangan sendiri untuk lasik. Itu tuh aku masuk, di situ bahkan ada sofa-sofanya, bisa ada condiments yang bisa kita nikmatin gitu buat sambil nunggu giliran lasik. Bahkan penunggunya itu juga bisa ngelihat pas aku dikerjain lasik. Jadi kayak mamahku tuh bisa dampingin aku pas aku dikerjain lasik gitu. Terus kayak
ternyata nggak semenyeramkan itu Oke. gitu. Oke, ada suntikan moral lah ya. Kadang-kadang kan takut ya. Kayak saya gara-gara waktu itu lihat YouTube terus jadi takut. Gitu. Oke, sama ke dokter lagi. Tadi sempat disinggung juga karena ada rasa ketakutan sebenarnya kan masyarakat luar sana soal kalau dengar kata operasi aja tuh kadang-kadang udah mulai ger gitu ya, gernya gitu kan. Nah, untuk prosesnya sendiri ini apakah bius total, apakah cuman diambil seberapa aja gitu, Dok? Biusnya lokal, Lokal, jadi ya. pasien sadar dari awal sampai akhir. Jadi bius, karena ada biusnya ini, jadi memastikan memang tindakan ini tidak sakit ya Mbak Foni ya, nggak sakit ya? Nggak sakit. Iya, jadi tidak sakit. Lalu durasinya juga relatif singkat, hanya sekitar 20 sampai 30 menit untuk dua oke. mata. Itu dari proses persiapan sampai selesai ya. Lalu untuk fase recovery-nya juga cepat. Jadi hari ini lasik, besok biasanya udah bisa melihat dengan terang. Oke. Nah, proses recovery-nya sendiri kan kalau dari udah bisa melihatnya, oke lah ya, itu besok udah bisa. Nah, untuk treatmentnya berikutnya apa yang dilakukan, Dok? Kontrolnya sih pasti ya, Kontrolnya. 1 hari setelah operasi, lalu 1 minggu setelah operasi. Berkala kita cek sampai 1 bulan setelah operasi. Setelah itu kalau kata pasien fine aja, ya udah nggak perlu ada perlakuan khusus. Hanya setelah lasik tuh yang penting nggak boleh kena air ya, 3 hari. 3 hari ya. Lalu nggak boleh berenang dulu 1 bulan. Nah setelah itu yang lainnya sih aktivitas seperti biasa. Oke, berarti ngucek mata juga nggak boleh ya, Dok ya? Iya, ngucek jangan jangan. ya, jangan. Nggak lasik aja jangan gitu. Iya, nggak lasik aja jangan, apalagi ini lasik, tidak boleh ya. Nah, kalau tadi proses operasinya kan udah disinggung juga. Ada efek sampingnya nggak sih, Dok, sebenarnya, Dok? Efek samping paling banyak sih kering, mata kering kering, ya. karena memang habis lasik nih bikin kering. Cuma nanti secara gradual dia akan berkurang kembali Oke, lagi ke kembali ke normal kondisi ya. awal, iya. Oke. Apakah ini bisa menjamin 100% ketika setelah lasik nggak pakai kacamata lagi, Dok? Balik lagi tadi tujuan lasik mengurangi ketergantungan terhadap Oke. kacamata. Walaupun tidak pernah kita janjikan bahwa nanti 100% pasti hilang nih minus dan silindernya gitu ya, karena kan semuanya ini kerja mesin ya. Oke. Oh, ini ada telepon sepertinya. Mau coba? Oh, oke. Terputus. Ditunggu dulu, nanti habis ini di segmen berikutnya kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda sahabat Sonora. Dan tadi kalau misal syaratnya boleh disinggung lagi, Dok, sebelum melakukan aktivitas atau melakukan tindakan operasi lasik ini sendiri. Syaratnya yang pertama usia Usia, ya. di atas 18 tahun. Lalu ukuran kacamatanya 1 tahun terakhir tuh naiknya nggak banyak, jadi dia nggak cepet gitu ya perkembangan minus dan silindernya ini. Terus dia juga tidak sedang menyusui atau tidak sedang hamil. Lalu nanti dicek lagi ketebalan korneanya cukup atau enggak untuk tindakan lasik ini. Dan untuk yang bisa kita terapi saat ini mulai dari minus setengah sampai minus 14. Gitu. Jadi kalau masih di range itu coba aja dulu diperiksa. Kalau memang semuanya syaratnya memenuhi, tinggal tindakan lasik. Oke, tadi sempat disinggung bahwa operasi lasik ini kan mengurangi begitu ya, Dok ya. Ini kan mengurangi penggunaan kacamata. Apakah ini cukup sekali atau nanti bisa misalnya dari minus 14 tadi yang tinggi gitu, terus ada bertahap juga? Sebenarnya prinsipnya adalah 1 kali tindakan, tindakan ya. gitu. Cuma kan memang ada komplikasi walaupun kecil, sisa koreksi gitu ya. Nah itu kalau misalnya pasien merasa terganggu sekali, bisa dilakukan treatment ulang untuk menghilangkan ininya. Oke, dan ini berhubung sudah ada juga yang menanyakan lewat telepon, silahkan. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Ya, Saya Salahuddin Demak. Salahuddin di Demak. Iya. Oke, silahkan pertanyaannya, Yang Salahuddin. ingin saya tanyakan, hasil lasik itu apa bisa permanen selamanya gitu ya? Oke. Iya. Terus yang kedua, biayanya berapa? Oke. Sama mohon alamat lengkapnya di mana? Oh, oke, siap. Iya. Ya, Baik. tadi saya luar kota ya. Iya, Ya, baik. sama ancar-ancarnya ya. Oke, baik, Terima kasih. lancar. Iya. Oke, siap, baik. Terima kasih, Mas. Oke, Dok, tadi sempat disinggung permanen atau enggak tidak gitu ya. gitu. Sebenarnya gini, prinsipnya kenapa tadi kita minta usia di atas 18 tahun? Karena rata-rata setelah usia 18 tahun nih ukuran minus dan silinder nih biasanya udah stabil, udah nggak banyak perubahan. Jadi kita usia aman untuk melakukan lasik. Tapi mungkin nggak muncul lagi minusnya, mungkin. Terutama kalau aktivitas jarak dekatnya berlebihan. Jadi kayak gini aja deh, nggak lasik aja. Sekarang usia 20 misalnya, minusnya 2. Kalau kita main depan gadget terus depan komputer terus dalam setahun 2 tahun kan mungkin ya nambah seperempat, nambah setengah. Sama aja prinsipnya dengan lasik. Jadi setelah dilasik dia misalnya sudah 0 nih hilang, tapi dia aktivitas depan komputernya
sering mungkin aja muncul minusnya lagi bisa. Jadi bukan karena LASIK-nya dia nanti regress, maksudnya gagal LASIK-nya enggak, tapi sudah mencapai titik nol, tapi memang karena aktivitasnya atau memang dia punya gen yang minusnya nih tiap tahun nambah terus gitu, ya. Mungkin aja muncul ini. Oke, nah kalau misal udah sampai di titik itu dok, dulu ya udah pernah LASIK misalnya katakanlah 2 atau 3 tahun kemudian kembali lagi nih minusnya mulai nambah, terus mulai khawatir lagi, apakah bisa dilakukan untuk tindakan LASIK untuk yang kedua kalinya? Selama ketebalan korneanya masih cukup, karena prinsipnya LASIK kan menipiskan kornea. Nah, ada batas kornea yang harus kita jaga untuk bisa tindakan. Jadi selama batas kornea ini masih cukup untuk dilakukan penipisan lagi dengan LASIK tadi, prinsipnya bisa dikerjakan lagi gitu. Oke, seperti itu. Nah, tadi sempat disinggung juga dok untuk ancar-ancarnya nih, tepatnya JEC Candi Ed Semarang ini sendiri ada di mana? JEC Candi Ed Semarang itu ada di Jalan Pamularsi ya? nomor 112 di Sigdrono, Semarang Barat. Di Google Maps ada ya? Ya, Google ada. Maps ya. Gampang lah, tinggal cari di Google Maps, diklik, wah itu nanti sampai dikasih direction sudah sampai depannya ya. Kalau gitu jangan kemana-mana Sobat Sonora. Setelah ini kita akan kembali lagi langsung menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk melalui kanal WhatsApp. Jangan kemana-mana. Radio Network. Ya, selamat sore Sobat Sonora Siang masih nemenin Anda. Dan pada kesempatan sore hari ini langsung nih saya mau jawab pertanyaan yang udah pada masuk melalui kanal WhatsApp kita. Yang pertama, selamat sore untuk Yuni, 32 tahun di daerah Sukun. Pertanyaannya, saya minus 9 dan 10 plus silinder. Apakah memungkinkan untuk dilasik? Dan karena agak susah untuk berkegiatan dengan kacamata, sedangkan mata saya sensitif untuk menggunakan softline secara terus-menerus. Gimana dok? Kalau dilihat dari ukurannya sih masih masuk ke range LASIK ya. Cuma tadi lagi-lagi dicek dulu ketebalan korneanya memungkinkan nggak untuk dihabiskan si minus 9 dan 10-nya ini. Jadi memang baiknya harus periksa dulu, dicek. Kalau memang ketebalannya oke, ya sebenarnya 9 sama 10 masih available untuk LASIK. Oke. Berikutnya ada Stella di Gajah Mungkur. Selamat sore, saya punya mata minus 2-3. Pengen lepas kacamata, cuma ada beberapa kekhawatiran. Apakah sakit saat dilasik? Ini nanti Mbak Faudia juga bisa ikut menjawab ya. Dan syarat utama agar bisa dilasik apa ya dok ya? Seperti itu. Dari dokter dulu. Syaratnya sih sama kayak tadi ya, usia 18 tahun, ketebalan korneanya cukup, minusnya tidak bertambah secara cepat dalam 1 tahun terakhir, sama tadi ininya tadi ketebalan korneanya cukup, jadi asal itu udah cukup sih bisa dilasik. Nah, ini untuk kenaikan minus yang signifikan itu karena apa sih dok sebenarnya dok? Paling sering sekarang gara-gara gaya hidup. Gaya hidup ya? Iya betul. Karena aktivitas jarak dekat tadi yang berlebihan, handphone, layar gitu. Yang kedua memang biasanya ada faktor genetik di situ. Gitu. Genetik juga bisa ya dok ya. Dan syarat juga udah disinggung. Berikutnya dari Anton, mau nanya, tidak ada metode lain selain LASIK untuk menghilangkan mata minus, dan seberapa besar resiko melakukan LASIK? Sampai saat ini sih memang hanya baru ada LASIK ini ya yang bisa menghilangkan minus dan silinder. Gitu. Kalau tadi apa resiko? Ya setiap tindakan sih memang pasti ada resikonya ya. Nah tapi LASIK ini termasuk salah satu tindakan operasi mata yang paling aman dengan angka kesuksesan yang cukup besar, di atas 90% pasien bisa mencapai visus terbaiknya gitu ya. Jadi kalau memang dia terganggu dengan kacamata, menurut saya LASIK ini merupakan salah satu solusi yang paling baik ya. Nah ini dari sekian banyak pertanyaan memang salah satu yang sering disinggung adalah mengenai sakit nggak sih gitu. Dan ini karena berhubung Faunia sudah pernah melakukan tindakan ini, cerita dong gimana pada saat
tindakan operasi lasik ini apa yang dirasain pada saat itu? Yang jelas sih, jadi kan Aha. kita pertama kan dibawa dulu buat ditetes, nggak tahu sih tetes apa, kayak Aha, bius aha. atau apa kurang tahu ya dok. Bius. Bius Kayak itu ya. bius berarti. Aha. Nah, waktu tes itu rasanya kayak deg-degan pastinya Oh, kan, oke. aduh gimana nih di dalam gimana gitu kan, apalagi ini mata kan. Iya, ya. benar. Jadi deg-degan banget dan kita lihat gitu loh posisinya kan. Mhm. Nah habis itu udah, tapi aku kan emang orangnya agak cerewet ya, jadi Yeah. aku tanya sama perawatnya gimana, sakit gak ya gitu kan. Perawatnya sih informatif ya, bilang enggak kok nggak sakit, tenang aja, relax gitu kan, yang penting dengerin kata dokternya. Oke. Oke, habis itu udah kita dibawa ke ruangan itu, bahkan aku juga bisa lihat mamaku karena kan pendampingnya bisa lihat ya kalau pas kita dikerjain. Nah habis itu udah tiduran, itu cepet banget, jadi aku kira tuh kan bakal lama ya, namanya operasi. Jadi satu mata aja mungkin sekitar 5-10 menit. Oke. Terus udah tiba-tiba ganti mata berikutnya. Terus kayak dalam hati, oh ini udah selesai ya. Cepet. Jadi kayak yang kepikiran, aku juga searching gitu sih, misalnya juga buka YouTube ya, juga lihat-lihat prosesnya seperti apa. Yang flap yang dibuka itu kan berasanya ngeri tuh, Iya, lihat bener, videonya kan. Bener. Nah habis itu ternyata begitu yang ngerasain sendiri, itu nggak sakit sama sekali. Oke. Yang aku rasain adalah ganjel, terus habis itu matanya berair. Itu sih yang dirasain. Gelap gitu gak sih? Maksudnya yang bagian yang dioperasi? Enggak ya? langsung kelihatan. Oh, oke. Tapi emang agak blur karena berair kan matanya, jadi nggak belum jelas gitu. Mungkin Oke. jelasnya sih baru besoknya. Oke. Jadi besoknya itu kayak kan dikasih, begitu kita operasi tuh kita dikasih kayak penutup mata gitu. Jadi kayak kacamata renang tapi bolong-bolong. Oh, oke. Nah, habis itu Oke. jadi aku pakai itu terus, karena aku orangnya emang agak parno nih. Aku takut udah dikasih itu berarti harus dipakai terus kan. Jadi aku begitu sampai rumah aku pakai terus sampai besoknya kan ada kontrol ya dok ya, Iya. H+1 kan. Kontrol H+1 masih aku pakai tuh. Dalam hatiku kok ini blur terus ya, Iya. nggak kelihatan apa-apa. Kacamata yang bikin Ternyata blur. kacamata aku pakai terus kan, jadinya soalnya jadi agak berembun, jadinya Oke. nggak jelas gitu. Oke. Ternyata pas dibuka loh, hah, aku udah bisa ngeliat. Terus saya kayak terharu banget sih, Terharu ya. karena emang aku kan ketergantungan banget sama kacamata, jadi kayak finally gitu. Bisa lepas dari beban ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan. Nah, ini tadi untuk pertanyaan dari Stella udah ikut kejawab sakit atau enggak pada saat dilasik, tadi udah diberikan testimoni oleh Mbak Malnia. Lengkap ya. Iya, berikutnya ini ada Sep Ratna yang selamat siang, boleh ikut tanya? Boleh, silahkan ya. Sebelum nanti ditutup ini. Oke, berikutnya ada Ronald Haris. Ini dampak terlalu sering begadang. Ini untuk mata bisa bahaya nggak sih dok? Oh, bikin capek sih yang pasti Bikin capek. matanya, iya. Karena kan mata butuh istirahat ya. Kalau banyak begadang otomatis jadi lebih cepat capek. Oke, nah itu tadi. Jadi jangan begadang. Saya memberikan tips untuk diri saya sendiri juga ini ya. Oke, berikutnya ada Eca Herlambang. Dok, penderita mata silinder bisakah juga dilasik dan ada do and don't-nya untuk penderita mata silinder? Lasik kan memang untuk minus dan silinder Silinder, ya. Iya, cuma memang kita harus hati-hati terhadap silinder yang tinggi gitu. Karena memang ada penyakit namanya keratokonus yang memang nggak bisa kita lakukan tindakan gitu. Jadi memang baiknya semua di screening dulu sih. Oke. Tapi pada prinsipnya minus dan silinder ini Minus bisa dan dilasik. Oke, dan berikutnya ada Ihendarto. Ini lagi sih dok, ini pertanyaan yang sama tapi ini bisa untuk mengedukasi masyarakat di luar sana. Sudah lasik, apakah garansi untuk lepas kacamata dan apakah lasik bisa bertahan selamanya? Iya, tadi kalau lasik memang yang selalu saat tindakan target refraksinya selalu kita bikin 0 gitu ya. Jadi harapannya memang habis operasi lasik ini pasien sudah nggak ada minus sama silindernya lagi. Tapi tadi lagi kalau misalnya aktivitas jarak dekatnya berlebihan atau memang pasien punya genetik yang minus dan silindernya cukup progresif, masih mungkin muncul muncul minus dan silinder setelah tindakan lasik ya. gitu. Iya. Oke, berikutnya ada Gina yang menanyakan, selamat siang dok, mau tanya apakah minus itu bisa dihilangkan dan lalu adakah cara alternatif untuk mengurangi mata minus selain lasik? Kalau minus sih sampai saat ini sih bisanya nambah yang Nambah ya, nggak bisa kurang ya nggak dok ya? bisa kurang, iya. Tidak bisa ditawar seperti di pasar ya? Udah harga pas nih. Harga pas ya, dok. Oke, dan berikutnya lagi, mungkin ada tambahan dok tadi? Udah sih. Udah ya. Oke, dan ada juga dari Hendarto,
ideal maksimal usianya berapa dok untuk bisa melakukan tindakan ini? Sebenarnya tidak ada batas usia maksimal, tapi perlu dipertimbangkan setelah usia 40 itu biasanya kita butuh kacamata baca buat melihat dekat gitu. Jadi kalau misalnya sudah mau 40 ya harus dipertimbangkan juga kalau saya lasik. Mungkin buat melihat jauh oke nih, tapi mungkin buat melihat dekat tetap harus ada bantuan kacamata baca. Atau kalau misalnya usianya sudah mulai di atas 50, ada resiko sudah mulai terbentuk katarak gitu ya. Jadi kalaupun setelah dilasik ya mungkin aja tetap buram. Jadi batasnya sih sebenarnya tidak ada, cuma ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk yang usia di atas 40. Nah, kalau misal yang sering punya vertigo, sakit kepala itu juga apakah bisa melakukan tindakan lasik juga dok? Sebenarnya itu bukan vertigo terus jadi nggak bisa dilasik ya. Justru mungkin vertigonya karena dia minusnya tinggi atau nggak balance kanan sama kiri minusnya gitu. Justru mungkin siapa tahu si lasik ini malah jadi solusi gitu ya. Jadi yang nggak ada masalah di minus gitu matanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Lina_OKV. Saya usia 32 tahun dan -3 pengen banget lasik mata. Langkah awal yang harus dilakukan apa? Nanti mungkin boleh disinggung lagi sedikit dok. Sama kalau semisal udah dilasik katanya nggak boleh lihat monitor atau layar HP terlalu lama ya. Nah, silahkan. Langkah awalnya yang pertama datang dulu periksa untuk screening pre-lasiknya. Pastikan tidak menggunakan kontak lens 1 minggu sebelumnya kalau selama ini pengguna kontak lens gitu ya. Nanti setelah screening baru kita putuskan bisa tindakan lasik atau tidak. Gitu. Lalu yang harus dilakukan setelah lasik boleh monitor apa enggak gitu ya? Nah, lihat monitor HP terlalu lama. Sebenarnya kalau melihat handphonenya boleh, terlalu lamanya ya nggak boleh. Ya, ini sebenarnya mau lasik nggak lasik sih sebenarnya rulesnya sama aja ya. Gitu. Pertama tadi resiko muncul lagi minusnya mungkin masih ada. Terus yang kedua lebih cepat karena tadi habis dilasik itu kan biasanya masih ada fase mata kering di fase recovery-nya gitu ya. Kalau mata kering tuh ngelihat depan layar tuh nggak enak biasanya, cepat pedes gitu matanya. Jadi mungkin awal-awal itu sih yang dibatasin dulu biar recovery-nya bagus dulu, baru nanti aktivitas seperti biasa. Berikutnya lagi ada dari Mustika yang tanya untuk ibu hamil dan menyusui diperbolehkan atau tidak? Nggak boleh selesai menyusui dulu ya, karena itu kan hormonnya masih nggak tetap. Nanti dia pengaruh ke bentuk korneanya, nanti hasilnya nggak akurat kalau dilasik gitu. Oke. Dan berikutnya lagi ini dok, mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan lanjut ke segmen berikutnya di segmen penutup dari Meda. Saya menderita glukoma dok, yang membuat penglihatan saya semakin menyempit dan berkurang. Kira-kira apakah bisa dilasik juga? Kalau lasiknya sebenarnya itu keadaan khusus ya, jadi harus diperiksa dulu nanti kondisi pasiennya seperti apa. Tapi si lasik ini tidak akan memperbaiki pandangan yang sempit karena glaukomanya gitu. Jadi ini kan dua penyakit yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya dia mengeluh glaukoma dan pandangannya sempit, ya itu tidak akan hilang dengan lasik ya? Gitu. Iya betul. Nah dari sekian banyak pertanyaan, ini ada satu lagi dok yang menarik, soalnya bahasnya soal alergi. Punya alergi debu pada mata yang kadang hilang, kadang muncul, dan apakah dan dulu pernah diresepin obat juga yang digunakan untuk alergi tersebut nih, apakah boleh jika ketika alergi kambuh yang kadang lumayan sering kambuhnya, dan penanganannya untuk menangani alergi ini seperti apa sih dok? Dan bebas dari kacamatanya seperti apa? Kalau alerginya, yang pertama alergi ini kan memang agak tricky, agak susah. Tapi memang utamanya adalah hindari pencetusnya gitu. Jadi kalau memang dia ada masalah dengan debu, ya sebisa mungkin jangan ada kontak langsung gitu ya dengan debu gitu. Terus kalau misalnya dia mau lasik, apalagi dia misalnya pakai obat-obatan anti alergi dalam jangka panjang, ini biasanya bikin matanya kering. Nah kalau mata kering ini kalau mau dilasik harus kita treat dulu nih mata keringnya supaya dia kondisinya normal dulu baru boleh dilasik gitu. Dan dari sekian banyak pertanyaan yang udah masuk, ini yang paling banyak menanyakan kan soal promo dan juga harga. Ini mungkin dari testimoninya sendiri seperti apa sih? Apakah affordable dan segala macam, gimana tuh? Menurut aku affordable karena aku emang nabung dari awal kan, aku pengen kan buat lasik. Mungkin Mas Bayu juga pengen. Sepertinya tertarik hari ini, tapi ternyata besok semoga tertarik terus ya, sehingga bisa segera untuk berkonsultasi ke sana.
Jadi waktu itu kan aku pengen ya, habis itu aku ternyata ada promo tuh. Jadi aku searching di www.jec.co.id. Terus di situ juga ada, habis aku searching buat make sure, aku nelpon juga ke nomor 024 86.800, sama aku juga ngechat WA-nya itu di 0821 340 31238. Dan di situ itu aku dikasih tahu ada promo dan juga ada biaya promo juga. Mungkin masih bisa dikontak karena aku juga kemarin habis kontrol itu bilangnya ada promo lagi di bulan Agustus. Oke. Biar surprise, mending tanya sendiri. Betul. Iya, betul sekali. Seperti itu ya, sahabat Sonora ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir setelah yang satu ini. Ya, kita masuk di segmen terakhir sahabat Sonora. Ini mungkin terakhir, singkat aja Dok, mungkin tips gitu kan. Bagaimanapun juga kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Gitu. Nah, ini tipsnya untuk pencegahan ini apa aja Dok? Penjaganya yang pertama hidup sehat, banyak ya. makan sayur, buah, olahraga teratur gitu. Hindari merokok tadi ya. Dan cek kesehatan mata secara teratur. Itu aja sih. Ada idealnya nggak sih Dok untuk kesehatan mata itu ceknya setiap berapa lama sekali gitu? Kalau tidak ada faktor resiko, maksudnya tidak punya kencing manis, tidak punya darah tinggi atau tidak punya faktor keturunan gitu ya, sebenarnya 1 tahun sekali itu udah cukup kok ya. Oke. Dan sekali lagi mungkin untuk meyakinkan orang-orang di luar sana yang masih kayak takut, ada perasaan takut, ragu-ragu untuk klasik, cerita lagi dong untuk diajak biar orang-orang luar sana nggak sakit kok, dan ini trusted juga gitu. Iya, aku sebagai pasien JEC yang aku tuh orangnya parnoan banget kan, parnoan, khawatir. Jadi kalau ada dokter-dokter atau siapa teman-teman bilang jangan suka googling karena nanti bakal kepikiran gitu. Itu tuh aku kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan karena aku bakal tetap googling gitu kan. Tetap gitu. Jadi bener-bener overthinking. Aduh ini sakit gak ya? Itu bener-bener sampai aku sebelumnya tuh gak bisa tidur karena takut sakit gak ya, tapi aku pengen lepas kacamata gitu kan. Pokoknya jangan takut karena itu di luar ekspektasi banget dan nyaman banget dan kayak gak kerasa kalau lasik, rasanya kayak perawatan di salon. Karena cepet banget selesai, bahkan mungkin lebih cepat ini daripada perawatan di salon ya. Betul. Dan efeknya tuh makin kelihatan, lebih kelihatan daripada perawatan di salon. Kalau ini efeknya benar-benar langsung bebas kacamata, pokoknya don't worry, be happy karena abis itu bakal lepas kacamata. Nah itu tadi untuk informasi kayak apa yang kayak kamu tadi lakuin buat dig out itu, cari untuk harga segala macam. Iya, aku masih save kan nomornya. Jadi pertama aku searching dulu itu di www.jec.co.id. Abis itu aku telepon juga di 024 86.800, itu langsung nomor teleponnya JEC Semarang ya. Nah abis itu aku WA juga, kontak-kontakan WA itu di 0821 340 31238. Oke, itu semua bisa untuk konsultasi juga, tanya-tanya dulu sahabat Sonora, apalagi yang tadi ya nanyain soal promo-promo ya. Ini bisa langsung aja ke sana. Langsung dicek aja, siapa tahu nanti pas kebetulan untuk belakangan ini juga masih ada promo. Dan kalau misalnya pengen langsung nih untuk datang ke sana, itu ada di Jalan Pamularsih nomor 112 Gisik Drono, Semarang Barat, Kota Semarang. Nah, sekarang saatnya saya bakal ngumumin yang jadi berhasil mendapatkan goodie bag ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, sebentar. Belum masuk ternyata ya. Oke, saya mau ke dokter lagi deh kalau gitu, Dok. Kebiasaan orang-orang yang begadang main HP ini kan bisa dibilang jangka untuk mendapatkan apa yang didapat itu kan nggak cuman
dalam waktu dekat, tapi kan ini justru efek jangka panjangnya begitu. Nah, untuk jangka panjang ini sendiri apa aja nih dok yang paling bahaya dok? Ini biar orang-orang di luar sana yang tadinya masih nyepelein akhirnya jadi nggak jadi nyepelein gitu dok. Sebenarnya sih yang agak happening bilangnya sekarang radiasi gitu ya, takutnya radiasi. Cuma sih sebenarnya secara penelitian itu belum ada terbukti bahwa radiasi dari handphone maupun si layar gadget ini bisa merusak mata gitu ya. Tapi yang paling jelas efek yang paling cepat muncul adalah tadi mata lelah. Si mata lelah ini tuh nggak enak banget loh. Kita lagi ngelihat aja nih tiba-tiba bisa aja dia buram nggak kelihatan gitu. Terus bikin matanya bawaannya ngantuk, pengen otomatis produktivitasnya juga jadi turun, ya, berkurang. Dan lagi-lagi kalau jangka panjangnya ya otomatis si minus sama silinder ini bisa aja muncul terus nih. Gitu padahal di usia yang sebenarnya harusnya udah stabil, harusnya nggak naik-naik lagi, tapi gara-gara ini jadinya minusnya naik terus gitu. Iya. Nah kalau untuk buah dok, ada saran nggak sih buah dan sayur yang bisa dikonsumsi untuk kesehatan mata gitu? Sebenarnya sih semua buah ya, kalau sayur terutama sayuran yang berdaun hijau gitu ya. Kalau yang buah sih semuanya baik kok buat mata. Jadi jangan wortel aja ya. Kalau mata yang diminum wortel aja. Ya. Jadi sebenarnya semua sayuran itu juga punya efek bagus iya, juga betul. kesehatan tubuh ya. Oke, Mbak Maya gimana untuk pemenangnya? Belum masuk soalnya WhatsApp-nya. Boleh dikasih tahu aja. Ini untuk sahabat Sonora, untuk Anda yang berhasil mendapatkan goodie bag menarik dari JEC Rumah Sakit Mata Semarang ya. Ini ada selamat deh langsung. Oh ini baru masuk ternyata WhatsApp-nya. Terima kasih dan juga selamat untuk Mustika Fotografi, kemudian Lina_OKT, kemudian Ronald Haris, kemudian Yuningsih dan juga Ihendarto. Dan nanti akan dihubungi oleh pihak Sonora Semarang dan jangan lupa juga nanti bisa disertakan untuk fotokopi identitas dirinya juga. Oke kalau begitu terima kasih dokter dan juga Mbak Faunia ya sudah ngobrol-ngobrol. Kesempatan sore hari ini yang begitu luar biasa karena ini pengetahuan juga untuk edukasi kita merawat mata kita sendiri. Dan jangan lupa sahabat Sonora kalau misal Anda pengen langsung cari tahu di mana sih lokasi persis dari Rumah Sakit Mata JEC Cadiat Semarang ini, ada di Jalan Pamularsih nomor 112 Gisik Drono, Semarang Barat, Kota Semarang. Oke kalau gitu paling tinggi warna biru pokoknya. Pokoknya kalau dari Tugu Muda terus nanti belok kanan itu nanti sebelah kiri ya dok ya? Ya itu. Kalau dari Kalibanteng nanti sebelah kanan gitu. Saya sudah sering lewat ke sana padahal ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi untuk di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sonora FM, part of KG Radio Network.